Tentang patofisiologi rinitis alergi akan dibawakan oleh Dr. Niken L. Purwonegoro, konsultan alergi imunologi. Dok, silahkan dipersilahkan untuk share materinya. Terima kasih Dokter Mimi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Waalaikumsalam. Saya izin share ya. Apakah sudah terlihat? Ya, Dok. Baik, ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari Kodi ya untuk menyampaikan materi terkait dengan modul rinitis alergi dengan modulnya ya modul rinitis alergi ya. Dan ini adalah tentang patofisiologinya. Ini mungkin sebelum kita bicara spesifik mengenai patofisiologi rinitis alergi, ini definisi dari rinitis itu sendiri adalah adanya dua atau lebih gejala hidung, hidung tersumbat, rinorea, bersin berulang ataupun hidung gatal yang terjadi atau timbul selama 2 hari atau lebih berturutan, yang dalam setiap harinya itu lebih dari 1 jam. Ya, secara umum dibagi tiga, ada rinitis infeksi, rinitis alergi, dan rinitis non-infeksi non-alergi. Dan pada pagi ini kita bicara mengenai rinitis alergi. Definisi dari rinitis alergi, jadi mungkin kurang lebih sudah tahu bahwa ini adalah satu reaksi inflamasi yang diperantarai oleh imunoglobulin E. Tapi saat ini mungkin terus berkembang, jadi ini adalah satu gejala hipersensitivitas pada mukosa hidung yang diinduksi oleh reaksi inflamasi yang terjadi secara imunologis. Sebagian besar atau paling seringnya adalah reaksi yang diperantarai oleh imunoglobulin E atau bergantung pada imunoglobulin E yang terjadi setelah pajanan mukosa hidung terhadap alergen atau aeroalergen ya. Jadi kalau lihat dari definisi ini maka mungkin ada eh, proses inflamasi lain yang tidak bergantung pada imunoglobulin E. Dan ini adalah satu hasil dari interaksi dari pejamu, agent dalam hal ini alergen, dan lingkungan. Ya, ini mungkin secara sekilas dahulu ya bahwa pada rinitis alergi, mekanisme yang utama adalah reaksi hipersensitivitas yang diperantarai oleh imunoglobulin E. Maka di sini kita bisa lihat peran dari di gambar ini adalah peran dari imunoglobulin E ya yang melekat pada dinding sel yang kemudian akan berikatan dengan alergen spesifik yang masuk ya dan kemudian terjadi reaksi alergi. Untuk lebih detailnya ini akan saya jelaskan ya. Memang mungkin di buku kalau baca textbook selalu memang patofisiologi yang paling utama adalah yang IgE mediated ya, yang dimulai dengan tahap sensitisasi. Jadi di sini bisa dilihat di gambar ini tahap sensitisasi, kemudian ada panahnya menuju tahap provokasi kalau istilahnya di di kita ya bahwa di sini tahap sensitisasi kemudian menuju ke tahap provokasi atau tahap reaksinya. Pada saat terpajan alergen pertama kali, maka alergen yang masuk dapat menembus epitel masuk ke area subepitel itu akan ditangkap oleh antigen presenting cell ya. Kemudian setelah itu akan dipresentasikan ke sel T ya dengan bantuan
MHC ya, MHC2 molekul yang kemudian di sini akan mengaktifasi sel T ya. Sebenarnya mungkin mengaktifasi diferensiasi dan juga proliferasi dari sel T ke arah T helper 2 yang kemudian nanti akan mengeluarkan atau mensekresikan sitokin, interleukin. Sebenarnya sitokinnya banyak tapi terutama ada interleukin 4 dan 13 ya. Sebenarnya sitokinnya 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 ya. Yang terutama interleukin 4 dan 13 ini akan menginduksi sel B untuk terjadinya eh, imunoglobulin switching ke arah imunoglobulin E. Ya, jadi produksi dari imunoglobulin E oleh sel B yang kemudian akan disekresikan. Setelah imunoglobulin E ini disekresikan, maka akan melekat pada dinding-dinding sel mas. Dan pada tahap sensitisasi ini produknya adalah sel mas yang tersensitisasi atau sel mas yang pada permukaannya sudah melekat imunoglobulin E. Ya. Kemudian, nah mungkin mengingatkan kembali bahwa produksi imunoglobulin ini akan meningkat pada individu-individu yang memang atopi ya. Jadi ada risk faktornya. Jadi kalau pada individu yang tidak atopi maka pembentukan imunoglobulin E ini tidak akan meningkat akibat pajanan alergen ya. Kemudian pada pajanan berikutnya atau pajanan kedua atau pajanan berikutnya maka alergen yang masuk ini akan berikatan dengan imunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen ini yang ada di sel mas. Dan ikatan 2 atau lebih alergen dengan antibodi imunoglobulin E ini akan memicu pecahnya dinding sel mas. Ya. Akan memicu pecahnya dinding sel mas dan akan mengeluarkan, jadi akan granul-granul yang ada di dalam sel mas itu akan tersebar. Dan proses ini biasa dikenal dengan degranulasi sel mas. Ya. Granul-granul ini ada yang sudah terbentuk dari awal, ya, preform mediator seperti histamin atau triptase, kemudian ada yang newly formed, jadi mendekati pecah dia terbentuk, biasanya ini adalah yang protein lipid seperti prostaglandin atau leukotriene. Ya. Nah, mediator-mediator ini kemudian akan berikatan dengan reseptornya, terutama pada fase ini, yaitu pada tahap provokasi di mana terjadi degranulasi sel mas, pada fase reaksi alergi fase cepat, maka histamin ini akan menduduki reseptornya yang berada di pembuluh darah, di sel kelenjar, kemudian juga di serabut saraf sensoris, ataupun di epitel, ataupun di sel-sel imun lainnya. Dan tetapi terkait dengan tadi gejala-gejala utama dari rinitis, maka yang kita akan bicarakan adalah saat reseptor ini berikatan dengan histamin ini berikatan dengan reseptor yang berada di pembuluh darah, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler ya. Jadi akan terjadi vasodilatasi, kemudian terjadi peningkatan permeabilitas kapiler dan ekstravasasi cairan ke arah stroma ya. Dan ini mungkin yang menyebabkan gejala edema dari mukosa. Kemudian pada saat terjadi aktivasi reseptor yang ada di sel kelenjar, maka akan meningkatkan sekresi dari sel kelenjar ya, sehingga terjadi rinorea, dan rinorea disertai edema mukosa akan menyebabkan kongesti hidung ya. Kemudian aktivasi dari serabut saraf sensorik akan memicu refleks bersin dan refleks gatal. Ini gejala-gejala ini yaitu gejala yang timbul pada reaksi alergi fase cepat, umumnya terjadi cepat dalam waktu cepat ya, sekitar hitungan menit, dan ini dapat berlangsung
sampai dengan 1 atau 2 jam. Ya. Namun tidak berhenti di situ saja. Pada saat terjadi degranulasi sel mas, beberapa mediator ini bergabung juga dengan mediator yang pertama dikeluarkan di tahap sensitisasi, memiliki sifat sebagai atraktan, seperti kemoatraktan ya. Mungkin di sini bisa dilihat interleukin 4 dan 13 yang dikeluarkan di awal oleh sel T itu juga berperan pada reaksi alergi fase lambat ya. Di sini bisa dilihat jadi bersifat kemoatraktan dan akan menarik sel-sel inflamasi baik itu eosinofil ataupun itu sel TH2 ataupun itu sel basofil ya, yang kemudian sel-sel ini pada saat terpajan juga akan teraktivasi dan melepaskan mediator-mediatornya. Yang ini berperan terhadap terjadinya reaksi alergi fase lambat ataupun terjadinya inflamasi kronis pada rinitis alergi. Jadi kenapa keluhan ini, gejala-gejala ini tidak artinya tidak hanya terjadi misalnya di pagi hari saja, kadang mungkin lebih menetap, maka mungkin saja ini sudah terjadi satu inflamasi kronis ya. Jadi walaupun ini kembali lagi, walaupun kalau definisinya rinitis alergi itu adalah reaksi hipersensitivitas yang diperantarai oleh imunoglobulin E, berarti dalam klasifikasi JEL-N-CUMS ini masuk ke dalam reaksi hipersensitivitas tipe 1, tipe cepat, sama dengan anafilaksis. Tapi rinitis alergi ini merupakan suatu inflamasi kronis ya. Karena ternyata kalau kita lihat tadi perjalanannya tidak hanya terjadi reaksi alergi fase cepat, tetapi terjadi reaksi alergi fase lambat, kemudian terjadi juga infiltrasi dari sel-sel inflamasi di mukosa hidung yang akan teraktivasi pada saat terjadi pajanan-pajanan berulang atau pajanan yang kontinu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ternyata memang dominasi adalah reaksi yang diperantarai oleh imunoglobulin E, tetapi ada juga reaksi atau respon-respon imunologis yang terjadi tidak bergantung pada imunoglobulin E. Nah, pada rinitis alergi terjadi juga satu inflamasi neurogenik. Mengulas kembali sistem persarafan di mukosa hidung ada 3 ya, terutama sistem persarafan otonom terdiri dari simpatis dan parasimpatis, kemudian ada yang NANC, non adrenergic non cholinergic, di mana di dalamnya adalah persarafan sensoris si fiber ya. Dan pada rintis alergi terjadi aktivasi dari regulasi neural di mukosa hidung. Ya. Kalau kita lihat di sini, terutama ada histamin, triptase, bradikinin, ini ternyata tidak hanya berikatan pada reseptor yang berada di pembuluh darah ataupun sel kelenjar, tadi juga akan mengaktifasi serabut saraf sensoris. Dan di sini terjadi suatu istilah kondisi antidromik. Jadi pada saat histamin ini berikatan dengan reseptor yang ada di serabut saraf sensoris, dia akan mengaktifasi serabut saraf sensoris untuk melepaskan neuropeptidanya. Neuropeptidanya antara lain substansi P, neurokinin A, dan calcitonin gene related peptide. Ya. Nah, substansi P terutama mungkin berperan pada terjadinya kongesti hidung. Dia akan menghambat tonus pembuluh darah. Ya. Dia akan menghambat aktivasi atau peran dari
persarafan simpatis sehingga tonus pembuluh darah terhambat, maka dia akan dilatasi atau relaksasi, ya. Dan terjadi tadi sama mukosa edema, ya. Kemudian pada saat yang sama juga terjadi selain yang antidromik tadi, maka serabut saraf sensoris ini juga akan eh, menghantarkan stimulus melalui serabut saraf aferen ke arah susunan saraf pusat, yang kemudian nanti melalui serabut eferen akan aktivasi simpatis dan parasimpatis, terutama parasimpatis akan melepaskan akan melepaskan mediator asetilkolin dan vasoactive intestinal peptide yang nanti akan bekerja tadi ke dilatasi dari atau relaksasi dari pembuluh darah dan juga sekresi dari sel kelenjar yang akan mengakibatkan terjadinya tadi vasodilatasi, edema mukosa disertai dengan hipersekresi atau rinorea. Ya. Ini mungkin bisa dilihat bahwa tadi adanya stimulus pada serabut saraf sensoris, pada reseptor-reseptornya, ya, itu akan terjadi dua jalur, jalur eh, refleks akson atau jalur antidromik, ya, itu serabut saraf ini akan melepaskan neuropeptida, ya, kemudian baru neuropeptidanya yang akan bergerak ke target organ. Sementara kalau jalur satunya adalah jalur sensitisasi sentral, itu maka stimulus dari serabut saraf sensoris ini akan dibawa ke eh, central nervous system, ya, ke SSP, kemudian baru nanti dari SSP melalui serabut saraf eferen akan tadi serabut saraf eferennya kalau di hidung itu ada serabut saraf otonom, simpatis dan parasimpatis, ya, yang akan eh, mengaktifasi kedua persarafan tersebut. Namun pada inflamasi neurogenik keadaannya adalah patologis di mana terjadi dominasi dari aktivasi parasimpatis dibandingkan dari persarafan simpatis. Sementara dalam kondisi fisiologis persarafan simpatis itu lebih dominan dibandingkan parasimpatis. Nah, kemudian tadi selain dari inflamasi neurogenik, ada juga inflamasi yang tidak bergantung pada imunoglobulin E, namun bergantung pada epitel, bergantung pada istilahnya epithelial derived mediator, jadi bergantung dari aktivasi sel epitel, ya. Dan ini juga terkait dengan adanya defek epitel, ya. Pada saat stimulus itu, baik itu kalau dalam segi rinitis alergi maka stimulusnya itu adalah alergen, ya. Pada saat alergen berikatan dengan pada saat alergen menembus epitel ini, maka ini akan memberikan signal ke sel epitel untuk melepaskan mediatornya, yang juga mungkin dikenal dengan istilah alarmin, epithelial derived mediators, atau dikenal dengan istilah alarmin ini adalah interleukin 25, interleukin 33, dan thymic stromal lymphopoietin. Dan mediator ini ternyata berperan sebagai imunomodulator. Jadi saat ini mulai berkembang satu hipotesis bahwa reaksi pada rinitis alergi itu semua ditenggarai berasal dari peran dominan sel epitel, ya. Jadi interleukin 25, interleukin 33 dan TSLP ini akan bekerja pada targetnya terutama adalah innate lymphoid cell, dan dia akan mengaktifasi atau menstimulasi innate lymphoid cell untuk
mengeluarkan interleukin yang nanti berperan untuk mengaktifasi diferensiasi dari sel T helper 2, sel T ke arah sel T helper 2 dan juga proliferasi sel T helper 2. Jadi interleukin 25, 33, dan TSLP ini nanti akan memodulasi suatu imun respons ke arah inflamasi tipe 2. Nah, mungkin nanti agak serupa dengan apa yang akan disampaikan oleh Dr. Mimi mengenai rhinosinusitis kronis primer ya. Jadi ini adalah salah satu mekanisme patofisiologi rinitis alergi yang tidak bergantung pada imunoglobulin E ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari 3 yang sudah saya sampaikan, dari 3 mekanisme dapat dilihat rangkumannya bahwa dominasi oleh imunoglobulin E mediated ya di sini yang berhubungan dengan imunoglobulin E, degranulasi sel mas, ya kan? Tetapi ada juga peran dari inflamasi neurogenik, di mana yang berperan adalah regulasi dari sistem persarafan di mukosa hidung, yaitu persarafan otonom dan serabut saraf sensoris. Mungkin kalau lebih detailnya lagi bisa dilihat peran dari reseptor-reseptor di serabut saraf sensoris seperti transient reseptor potensial yang spesifik untuk stimulus yang non-spesifik seperti misalnya dingin, panas, ataupun yang lainnya, mekanik ya. Kemudian bisa dilihat juga di sini satu peran dari epitel dalam memodulasi respon inflamasi pada rinitis alergi. Jadi pada rinitis alergi tidak hanya imunoglobulin E mediated reaction, tapi juga ada inflamasi neurogenik, ada juga inflamasi yang derive pada epitel. Nah, kemudian selain dari 3 tersebut, ternyata ada juga beberapa kondisi atau beberapa fenomena yang juga harus diperhatikan pada rinitis alergi, ya. Yaitu yang pertama yang tidak kalah penting adalah suatu kondisi atau fenomena hiperreaktivitas dari mukosa hidung, di mana definisinya di sini itu adalah induksi atau munculnya satu atau lebih gejala hidung saat mukosa hidung terpajan dengan stimulus lingkungan yang tidak spesifik, ya, seperti asap rokok, kemudian suhu dingin, kemudian udara kering, lalu bau menyengat, ataupun mungkin bahan-bahan iritan atau kimia lainnya. Nah, ini yang mungkin adik-adik sekalian harus ingat bahwa pasien seringkali selalu bilang, saya alergi dingin, saya alergi debu. Kalau debu mungkin agak sedikit eh, tepat ya, debu dalam rumah, bukan debu luar rumah. Ingat, bukan debu jalanan, karena debu dalam rumah yaitu kutu debu rumah sebenarnya. Ya, jadi alerginya itu, alergen itu adalah suatu protein. Ya, jadi protein yang dihasilkan oleh kutu debu rumah. Sementara kita tahu udara dingin bukan protein. Ya, jadi mungkin nanti bisa menjadi apa ya referensi nih untuk menjelaskan ke pasien bahwa ibu atau bapak tidak alergi terhadap dingin, tapi ibu atau bapak mengalami yang istilahnya dikenal sebagai hiperreaktivitas dari mukosa hidung. Nah, mengapa bisa terjadi pada rinitis alergi? Ini teori yang dikemukakan bahwa dimulai tadi dengan adanya kerusakan pada sawar epitel, baik itu kerusakan akibat tadi pajanan, jadi protein dari tungau itu dapat merusak tight junction pada sawar epitel sehingga rusak epitel itu, tetapi juga mediator-mediator yang dihasilkan pada reaksi alergi seperti interleukin 4, interleukin 13 juga akan menyebabkan
kerusakan atau menyebabkan kerusakan tight junction atau menyebabkan juga kerusakan dari epithelial barrier. Kemudian dengan kerusakan epithelial barrier tersebut, maka serabut saraf sensoris ini akan semakin peka, ya, akan semakin terbuka dan juga alergen atau stimulus lain akan lebih mudah menembus epitel menuju subepitelium. Jadi ini yang akan membuat akan semakin meningkat sensitivitas dari serabut saraf sensoris. Kemudian juga tadi pada reaksi fase lambat, pada inflamasi kronis, sel-sel inflamasi itu berkumpul di mukosa target, di target organ yaitu hidung, dan ini juga akan meningkatkan kepekaan terhadap stimulus. Jadi berbagai pathway yang bisa menyebabkan terjadinya hiperaktivitas mukosa hidung dapat dijelaskan pada rinitis alergi. Namun selain terjadi pada rinitis alergi, kondisi ini sebenarnya bukan satu patognomonik atau ciri khas dari rinitis alergi karena hiperaktivitas mukosa hidung ini juga dapat terjadi pada rinitis non alergi, ya. Jadi jangan heran juga nanti kalau pasien bilang saya alergi dingin pas di skin prick test ternyata negatif gitu karena memang hiperaktivitas mukosa hidung ini tidak spesifik miliknya rinitis alergi, ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan pada rinitis alergi ini ada yang kita kenal sebagai remodeling, ya. Jadi dalam kondisi fisiologis setiap ada luka, setiap ada kerusakan akan terjadi suatu proses regenerasi atau restorasi yang fisiologis harusnya. Tetapi pada rinitis alergi seringkali proses regenerasinya ini terjadi patologis, ya. Dan ini yang dikenal regenerasi atau restorasi yang patologis itu dikenal dengan istilah remodeling, ya. Dan pada kondisi ini biasanya dampak klinisnya mungkin pasien ini akan mengalami gejala-gejala yang tidak responsif dengan terapi atau manifestasi klinis bisa juga dilihat sebagai gambaran hipertrofi kongka pada rinitis alergi, ya, sehingga pasien ini pada saat diberikan terapi farmaka mungkin tidak memberikan respon yang cukup baik, ya. Dan remodeling pada rinitis alergi mulai di akhir ini mulai dinyatakan bahwa pada rinitis alergi itu remodeling terjadi dalam skala besar, dalam magnitud yang besar. Tadinya dianggap bahwa rinitis alergi itu remodelingnya tidak terlalu parah, tidak seperti asma atau tidak seperti rhinosinusitis kronis, tapi ternyata rinitis alergi juga memperlihatkan remodeling dalam skala yang besar, magnitud yang besar. Di sini dapat dilihat, kebetulan dari penelitian sedang kami lakukan pada rinitis alergi itu terjadi disrupsi dari epitel, ya, mungkin dilihat di gambar A. Ini kemudian juga selain disrupsi epitel terjadi juga berkurangnya silia pada epitel dan juga di sini terjadi hiperplasi dari sel goblet. Di sini bisa dilihat bahwa sel goblet yang harusnya itu tidak penuh seperti ini berjejer gitu ya, ini ternyata penuh semua berjejer. Kemudian bahkan dapat terjadi metaplasia epitel sampai membentuk suatu sel yang kuboid ataupun bahkan sel epitel yang gepeng, ya. Dan ini terjadi karena tadi reaksi-reaksi inflamasi dengan adanya peningkatan dari sitokin seperti interleukin 13 atau interleukin 4, dia akan berperan dalam proliferasi dari sel goblet. Kemudian dia juga akan dengan proliferasi sel goblet tentu jumlah sel-sel yang bersilia akan berkurang, ya. Dan dengan ada proliferasi sel goblet, jumlah sel bersilianya berkurang, tentu akan terjadi gangguan mucociliary clearance. Dan pasien-pasien seperti ini tentu membutuhkan bantuan karena
pada kondisi seperti ini biasanya remodeling ini sifatnya adalah irreversible, ya. Seringkali seperti itu. Walaupun mungkin sekarang masih ada penelitian kira-kira dengan targeted terapi mungkin remodeling ini bisa diatasi atau dicegah, ya. Kemudian juga terjadinya metaplasia ataupun setelah ini mungkin saya gambarkan ini metaplasia, kemudian pada bentuk lain adalah penebalan membran basalis, ya di sini makin tebal, kemudian bisa dilihat sel kelenjar di subepitel itu menjadi hiperplasia dan hipertrofi, kemudian terjadi fibrosis juga dan angiogenesis, dan semua ini berkaitan sebenarnya dengan suatu kondisi yang disebut sebagai epithelial to mesenchymal transition. Jadi pada proses regenerasi itu sebenarnya harusnya sel-sel basal dari epitel itu akan bergerak menuju ke daerah apikal, ya, menggantikan sel-sel bersilia yang rusak. Tetapi itu tidak terjadi, malah yang terjadi lebih tinggi sifat-sifat mesenkhymalnya, ya, sehingga ini bisa dilihat mungkin fibrosis, dan pada kondisi seperti ini mungkin tadi gejala-gejala ini sifatnya jadi irreversible. Kemudian juga ada dua fenomena lagi yang penting diketahui pada rinitis alergi. Mungkin yang pertama adalah priming effect, walaupun ini mungkin tidak terjadi di pasien-pasien kita karena ini adalah spesifik untuk pasien-pasien yang berada di negara 4 musim yang dikenal sebagai seasonal allergic rhinitis, ya, di mana begitu memasuki musim uh, semi, ya, spring, musim semi, ya, di mana banyak sekali serbuk sari, maka dengan adanya setelah eh, serbuk sari yang tinggi kadarnya kemudian mulai habis dari musim mulai mau habis, tapi dengan kadar serbuk sari yang sedikit saja pasien ini masih tetap menimbulkan gejala yang hebat karena adanya priming effect. Jadi cukup dengan setelah terpajan dalam dosis besar maka hanya dengan dosis kecil saja gejala itu akan bisa timbul, ya. Kemudian kalau pada yang rinitis alergi di negara kita yang negara 2 musim, yang seringkali penyebabnya itu adalah penyebab terseringnya adalah kutu debu rumah atau tungau, yang itu bisa ditemukan sepanjang tahun, ya, maka ada satu fenomena yang perlu kita ketahui yaitu minimal persistent inflammation. Jadi dikatakan bahwa seringkali pasien ini tidak bergejala, tetapi karena terpajan dengan tungau sehari-harinya, maka tetap saja ada eh, inflamasi pada mukosa hidungnya, namun dalam jumlah yang minimal atau dalam status yang minimal. Dan kondisi ini agak berbahaya karena dia seperti gunung es, begitu nanti terpicu sedikit, maka dia akan langsung menimbulkan gejala. Dan dikatakan bahwa pada yang tadi perennial gitu yang disebabkan oleh alergen sepanjang tahun, walaupun pasien ini tidak bergejala, ternyata ditemukan terjadinya peningkatan eosinofil, neutrofil, kemudian juga peningkatan eosinofil proteinnya, dan juga peningkatan dari intracellular adhesion molecules pada mukosa hidung, walaupun pasien ini ternyata tidak bergejala. Dan sebenarnya salah satu yang perlu diperhatikan peningkatan ICAM1 ini, yang mana ICAM1 ini merupakan reseptor dari eh, rhinovirus, jadi dari virus yang menyebabkan selesma, ya, atau tanda kutip flu gitu, ya, nasofaringitis akut. Jadi seringkali memang penderita rinitis alergi apabila ekspresi ICAM1-nya tinggi maka dia mudah mudah terkena selesma. Jadi ada saran bahwa mungkin lebih baik diberikan vaksin eh, tadi vaksin flu, ya, sebenarnya untuk pencegahan seperti ini. Tapi kembali lagi mungkin kalau kita melakukan terapi atau kita mengkontrol inflamasi sehingga kadar ICAM1 ini rendah, maka kemungkinan resiko itu menjadi rendah juga.
Dan tidak lupa sebenarnya dari Kodi kami juga mendapatkan pesan untuk membicarakan sedikit mengenai pengaruh lingkungan. Tadi saya sampaikan bahwa rintis alergi itu merupakan hasil dari interaksi pejamu, alergen dan lingkungan. Dan ternyata memang pada situasi sekarang ini di mana polusi itu tinggi, mungkin saya nggak tahu adik-adik kan ada juga yang, ya maksudnya ini kan semua adik-adik berasal dari seluruh Indonesia. Mungkin di kota tempat adik-adik polusinya masih sangat rendah, sementara kalau di Jakarta, di kota-kota besar Jakarta, mungkin Semarang, eh, Surabaya ya, itu polusinya tinggi. Tangerang polusinya tinggi gitu ya. Dan itu dikatakan bahwa polusi itu ternyata memberikan dampak terhadap rinitis alergi ya, eh, meningkatkan eksaserbasi, meningkatkan sensitisasi ya. Kemudian sehingga akibatnya nanti terjadi keparahan dari rinitis alergi dan ternyata bahwa polutan ini eh, bekerja sinergik dengan tungau, dengan beberapa alergen terutama tungau. Dia akan memperparah respon inflamasi yang terjadi pada rinitis alergi. Di sini dapat dilihat bahwa polutan terutama particulate matter 2.5 di sini di gambar ini, semakin tinggi konsentrasinya akan semakin besar kerusakan yang terjadi pada epitel ya, di mana terjadi peningkatan mukus, kerusakan sel bersilia, dan hiperplasia dari sel goblet. Kemudian juga terjadi kerusakan tight junction sehingga permeabilitas dari epitel itu eh, meningkat ya, transepithelial resistennya menurun, kemudian eh, epithelial permeabilitasnya meningkat, makin banyak yang dapat menembus epitel menuju subepitel. Kemudian juga akan terjadi peningkatan produksi reaktif oksigen spesies yang tentunya akan menginduksi stres oksidatif yang semakin berat. Oke, saya rasa mungkin itu tadi semua yang mungkin terjadi dalam patofisiologi rintis alergi. Bukan mungkin, yang saat ini memang mulai dikemukakan. Tidak hanya immunoglobulin A mediated, tapi juga berbagai mekanisme lain. Nah, sebagai simpulan, eh, mungkin ada yang mau menyampaikan satu peserta dari mana? Kira-kira mau take home message-nya apa? Nggak ada? Oke, ya. Eh, ini statement saya kemukakan, saya buat bahwa rintis alergi ini adalah hasil dari suatu networking inflamasi yang kompleks, melibatkan berbagai sel, berbagai molekul, baik itu mediator, sitokin atau kemokin, dan juga melibatkan struktur yang ada di rongga hidung. Dan ini semua terjadi akibat respon terhadap alergen dan juga stimulus lingkungan. Saya rasa demikian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Dengan kita mengetahui patofisiologinya, maka kita akan lebih memahami terapi-terapi apa yang tepat untuk pasien-pasien rinitis alergi, dan mudah-mudahan dapat menjadi bekal untuk adik-adik dalam menangani pasien rinitis alergi pada praktek klinik sehari-hari di saat ini ataupun nanti setelah menjadi dokter spesialis THT. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Niken. Sangat bermanfaat. Saya pikir banyak sekali yang info-info yang harus kita update ya dok ya. Utamanya mungkin tentang bagaimana pasien-pasien sekarang tentang nasal hiperreaktif reaction itu dok ya. Banyak sekali memang pasien dengan keluhan seperti itu dok. Saya alergi. Padahal mungkin hanya nasal hyperreactivity. Mungkin dari adik-adik residen sendiri bisa
diberikan, ada yang mau bertanya? Oke, ini ada satu yang raise hand dari Unpad. Ya, silakan. Boleh? Silakan, Dek, untuk diberikan pertanyaannya ke Dokter Niken. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Niken atas presentasinya yang sangat komprehensif dan membuka pandangan kita ya terkait rinitis alergi. Yang ingin saya tanyakan berdasarkan paparan Dokter Niken tadi, kita belajar banyak tentang adanya alarmin, ada TLSP, kemudian ada interleukin 5, interleukin 4, immunoglobulin E, dan sebagainya, yang tentunya mungkin terapi akan beralih kepada agen-agen biologis tersebut gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk sekarang kita di Indonesia, apakah ada tempatnya untuk terapi-terapi agen biologis seperti anti imunoglobulin E, anti interleukin begitu. Dan pada pasien yang bagaimana yang bisa kita berikan terapi tersebut. Baik, terima kasih Dokter Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab ya Dokter Mimi. Ya, boleh silakan, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini dari PPDS di Unpad ya. Ya. Eh, jadi tadi kalau kita bicara tadi tentang perkembangan jadi dari mekanisme inflamasi yang terjadi di rintis alergi, maka berujung dengan pengembangan terapi-terapi yang baru ya. Dan tadi pertanyaannya mengenai biologics. Memang saat ini yang mulai dikembangkan adalah terapi biologics dan tentunya pertama eh, indikasinya walaupun mungkin saat ini belum belum tersedia ya, tapi indikasinya tentunya adalah untuk pasien-pasien yang uncontrolled, yang tidak terkontrol dengan terapi yang kita berikan sesuai dengan panduan tata laksana. Jadi untuk pasien-pasien yang uncontrolled atau pasien-pasien yang refractory atau mungkin uh, istilahnya kadang-kadang severe gitu ya, severe upper airway uh, respiratory syndrome seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan itu bisa mendapatkan biologics ya. Tetapi kita harus melihat kembali sebenarnya eh, uncontrolled itu yang seperti apa karena uncontrolled rinitis alergi itu atau rinitis alergi tidak terkontrol itu banyak sekali faktor yang berperan. Apakah itu dari faktor eh, compliance ya, compliance dan adherence dari pasien, apakah itu dari faktor severity dari penyakit itu sendiri atau kan bahkan dari multimorbiditasnya itu ya. Eh, Kemudian baru dari terapinya. Nah, kalau untuk biologics saat ini mungkin yang tersedia di Indonesia adalah anti imunoglobulin E. Kalau anti leukotriene tidak termasuk biologics ya, tapi anti body monoklonal anti ya untuk imunoglobulin E itu dianggap sebagai biologics. Jadi kalau dulunya eh, obatnya adalah omalizumab, dulunya dia dianggap sebagai imunoterapi non spesifik karena dia targetnya adalah free imunoglobulin E ya. Tapi sekarang dia masuk dalam kategori biologics, itu mungkin bisa kita berikan pada kasus-kasus yang tidak terkontrol setelah tadi eh, faktor-faktor penyebab tidak terkontrol sudah disingkirkan ya. Nah, hanya memang biayanya cukup mahal ya. Semua biologis ini di luar negeri juga masih mahal, apalagi di Indonesia ya. Jadi biayanya mahal dan pemberiannya juga jangka panjang ya. Jadi kalau dulu dikatakan bahwa ini suatu imunoterapi non spesifik itu setiap bulan satu injection atau bahkan sekarang ada yang setiap bulan dua injection dan itu diberikan selama minimum 1 tahun ya. Kemudian yang sedang berkembang lagi adalah anti interleukin 4 dan 13 ya. Itu juga sedang diterapkan lagi dalam penelitian karena kalau anti interleukin 4 dan 13 sudah terbukti untuk asma ya. Kemudian sekarang untuk
rintitis alergi. Karena memang tadi kita lihat banyak sekali peran dari anti interleukin 4 dan 13 terhadap terjadinya kerusakan jaringan di rinitis alergi, terutama kerusakan dari epitel ya. Sementara kalau anti interleukin 5 tidak diindikasikan untuk rinitis alergi, tapi nanti diindikasikannya untuk materinya dokter Mimi gitu ya. Tapi dia tidak, walaupun dia juga merupakan mediator yang dirilis oleh T helper 2, tetapi tidak diindikasikan untuk rintitis alergi. Kemudian yang sekarang juga sedang penelitian, apakah kemungkinan ada peran anti TSLP pada rinitis alergi. Jadi memang dengan makin banyaknya eh, apa propose mekanisme terhadap dalam patofisiologi rinitis, mungkin rinitis alergi mungkin akan menyebabkan juga makin banyaknya penelitian terhadap terapi-terapi yang sifatnya lebih spesifik atau targeted terapi. Saya rasa mungkin itu, dokter. Oke, baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin satu lagi dok dari Unhas ada pertanyaan juga dok. Silahkan. Dok, Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Izin dok, saya dari PPDS Unhas, PHP Unhas. Pertanyaan saya dok, sebelumnya kita tahu bahwa faktor resiko salah satu dari rinitis alergi adalah faktor genetik. Pertanyaan pertanyaan saya, eh, bagaimana faktor genetik mempengaruhi bagaimana faktor genetik mempengaruhi rinitis alergi dari segi faktor patofisiologi yang dokter dari dokter tadi jelaskan. Apa jelas dok? Dokter Niken bisa jelas terdengar dok? Ini ya, jadi di dalam patofisiologi rinitis alergi itu faktor genetik di mana gitu perannya? Iya ya. Seperti itu dok. Bagaimana? Ya. Oke, jadi kita harus kembali lagi tadi um, rintis alergi ini. Terima kasih dulu untuk pertanyaannya dari Unhas ya. Terima kasih sudah memperhatikan materi ini. Jadi kita tadi kembali pada satu kesepakatan bahwa rintis alergi ini adalah satu hasil dari interaksi pejamu, alergen, dan lingkungan ya. Berarti ada faktor risikonya. Nah, faktor risiko yang pertama adalah dari pejamu itu sendiri, yaitu genetik. Genetiknya itu yaitu atopi, di mana adanya traits ya, bawaan bahwa dia memproduksi satu imunoglobulin dalam kadar yang tinggi. Satu imunoglobulin spesifik untuk alergen tertentu dalam kadar yang tinggi ya. Kemudian ini genetik ini tidak bisa berdiri sendiri. Tentu ada faktor risiko yang kedua adalah pajanan atau sensitisasi dini. Jadi apakah dia memang tersensitisasi dengan alergen itu pada usia dini ya. Kemudian juga faktor risiko lagi adalah lingkungan ya. Lingkungan ini juga bergantung pada kebiasaannya juga ya ataupun wilayah tempat tinggal ya. Nah, jadi kalau faktor genetik ini tentu berperannya adalah bareng ya dengan adanya alergen dan juga lingkungan pada tahap sensitisasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila kita tidak memiliki mungkin kita bukan individu yang atopi, maka pada saat terpajan alergen, kemungkinan kita tidak akan memproduksi imunoglobulin E dalam jumlah besar, gitu ya. Jadi tadi pada saat alergen itu ditangkap oleh APC, kemudian dipresentasikan ke sel T helper 2 dan menginduksi produksi imunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen tersebut oleh sel B, maka disitulah peran faktor genetik tadi. Dan tentunya melalui kromosomnya, kemudian juga melalui ekspresi mRNA-nya ya. Tapi ini perannya ada di tahap sensitisasi. Mungkin itu bisa menjawab ya.
Baik, makasih dok. Mungkin last one ya, kita batasi dari UI. Kita bagi dulu untuk semua sentra bisa mendapatkan pertanyaan. Ya, silahkan. Jadi Dokter Niken untuk presentasinya. Izin menanyakan dok, beberapa waktu lalu kan ada pembahasan banyak mengenai hubungan antara chronic rhinosinusitis terhadap OSA dok. Saya membayangkan kalau misalnya rinitis alergi dengan adanya nasal hypersensitivity, epithelial changes, metaplastic dysplasia yang tadi dokter jelaskan, beserta hubungan dengan interleukin seperti interleukin 4, apakah itu dapat berhubungan ya dok kira-kira dengan OSA sama seperti chronic rhinosinusitis dok, atau apakah basis patofisiologi yang mendasar itu merupakan hal yang berbeda sehingga tidak tidak begitu berhubungan dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya dari UI terkait dengan gangguan tidur. Mungkin lebih spesifiknya di sini yang ditanyakan OSA, tapi mungkin secara general gangguan tidur atau sleep disordered breathing ya. Jadi memang sebenarnya mungkin hampir menyerupai ya, karena tadi kalau kita bicara inflamasi maka rinitis alerginya adalah inflamasi, termasuk dalam kategori inflamasi tipe 2 karena memang yang berperan adalah sel T helper 2. Dan ternyata memang sudah diteliti bahwa mediator-mediator yang dikeluarkan pada reaksi alergi, baik dari mediator yang paling utama saja, gitu ya, mediator yang paling utama saja, histamin itu perannya besar sekali dalam regulasi tidur, regulasi. Jadi ada sleep wake cycle. Sleep wake cycle itu sangat dipengaruhi oleh histamin, ya. Jadi itu. Kemudian selain itu ada lagi interleukin, dan kita ketahui bahwa interleukin itu sebenarnya beberapa interleukin ya, mungkin nanti kita bisa bicarakan karena secara spesifik ada beberapa interleukin itu perannya besar dalam pengaturan eh, REM sleep atau non REM sleep ya, dengan apa istilahnya arsitektur dari eh, REM ataupun non REM sleep ya, itu peran interleukin di situ. Jadi eh, tidak hanya dari gejalanya saja yang bisa mungkin menyebabkan gangguan tidur, misalnya gejalanya adalah hidung tersumbat pada saat malam hari, atau bahkan sampai tadi terjadi remodeling, sampai terjadi hipertrofi kongka sehingga menyebabkan sumbatan hidung yang mungkin eh, sangat signifikan sehingga bisa menghasilkan apa, bisa tadi menimbulkan gangguan pada pola bernapas saat tidur dan menyebabkan terjadinya OSA. Tetapi ternyata mediator inflamasinya sendiri juga berperan dalam terjadinya OSA ya. Jadi bukan hanya gejala hidung tersumbat atau gejala lain, tapi ternyata mediator-mediator inflamasinya. Dan nanti mungkin eh, ya mungkin kapan kalau ada pembicaraan mengenai hubungan gangguan tidur dengan rinitis alergi, di situ kita juga akan membahas lebih dalam mengenai eh, mediator-mediator apa yang berperan pada gangguan tidur. Tapi histamin saja yang dominan itu perannya sudah besar dalam sleep wake cycle. Kemudian interleukin itu juga akan mempengaruhi sleep architecture. Jadi proporsi dari REM dan non REM sleep itu bisa terganggu. Saya rasa mungkin kurang lebih demikian. Ya, makasih banyak dokter. Ini kan sangat banyak ya ilmu yang bisa didapatkan pada sesi materi dari yang dokter Niken sampaikan. Oke, mungkin